Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, selamat sore. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada sore hari ini dengan materi HIV dan AIDS. Sebelum kita masuk pembelajaran itu, baik kepada Ketua Meli Lesmana untuk memimpin doanya. Kepada Ananda dipersilakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita bacakan doa di dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada Ketua Meli Lesmana yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi, hati kita lebih nyaman, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran ataupun tambahan pembelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah pada kemarin. Di sini kita akan kembali pembelajaran tentang pembelajaran HIV atau AIDS. Sebelum Bapak masuk ke situ, Bapak tanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda sehat-sehat saja semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, terima kasih. Amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan Ananda semakin sehat, semakin semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, di sini Bapak share untuk media pembelajaran. Nah, baik Ananda semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS ini adalah salah satu virus yang dimana sangat merajalela, baik itu di ruang lingkup kita ataupun ini sering terjadi di daerah-daerah perkotaan. Namun alhamdulillah di daerah kita penyakit ini tidak ada terjadi satupun. Intinya di sini kita pelajari tentang pembelajaran HIV ini agar kita terhindar dengan penyakit-penyakit hal-hal yang seperti ini. Kenapa kita harus mempelajari sebagai anak sekolah tentang materi ini? Karena kita nggak tahu untuk kedepannya apakah kita bagaimanakah pergaulan kita dan apakah kita itu masih di kontrolan orang tua. Jadi intinya untuk kedepannya kita nggak tahu bagaimana sikap kita ataupun apabila Anda sudah tamat nanti sekolah di perantauan ataupun di sekolah perguruan tinggi, bagaimana Anda itu bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Intinya di sini untuk pelajaran seperti ini yang sangat kita hindari yang pertama adalah pergaulan bebas. Terjadinya sebuah penyakit-penyakit yang seperti ini disebabkan oleh pergaulan bebas, baik itu narkoba, narkotika, ataupun kehidupan-kehidupan malam yang sering kita lihat. Itu baik di televisi, mungkin ada itu film-film yang ibaratnya yang menjadi sebuah gambaran bagi anak sekolah. Ya, jadi hal itulah yang sebenarnya yang menjadi sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Intinya, Ananda semuanya dijaga mulai dari sekarang untuk demi masa depan kita, karena masa depan ataupun langkah Ananda semuanya masih panjang. Ya, di sini HIV tersebut pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan tubuh yang melawannya. Ini berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah masuk ke kondisi AIDS.
Intinya HIV atau AIDS itu bisa masuk ke dalam tubuh kita karena imun tubuh kita itu lemah. Itu yang pertama. Yang tak kalah pentingnya itu disebabkan oleh pergaulan bebas. Apa-apa saja eh, yang menjadi sebuah penularan untuk HIV ini. Yang pertama, terjadinya hubungan seksual bebas yang belum waktunya dia itu melakukan hubungan, maka dia sudah melakukan hal tersebut. Maka yang menyebabkan hal ini terjadi itu kurangnya sebuah iman dalam hati. Ya, kurangnya sebuah pembelajaran tentang agama. Sehingga Ananda ataupun uh, orang lain itu bisa terinfeksi dengan virus ini disebabkan oleh pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Intinya, Ananda semuanya, untuk masuk ke dalam tubuh manusia HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering. Dalam media darah kering, HIV akan cepat mati. Intinya di sini banyak sekali media-media yang menjadi sebuah penularan kepada manusia lain. Intinya yang bisa menularkan adalah orang-orang yang sudah tertular. Ya, ada itu yang bagian penularannya ada jarum suntik yang tidak steril. Kita lihat contohnya. Contoh dari rumah sakit, itu rumah sakit kalau mereka itu memberikan sebuah suntikan atau bentuk kekebalan tubuh terhadap siswa, ya, itu mereka setelah mereka itu menyuntikkan terhadap kita, terhadap tangan kita, mereka itu membuang lagi suntikannya itu. Kenapa? Itu bukan karena HIV atau yang lain, tapi mereka akan takut terhadap penularan-penularan yang sifatnya penyakit itu adalah menular. Sehingga setiap siswa itu mempunyai satu jarum suntik. Makanya di dalam kesehatan mereka tidak mau memberikan satu jarum suntik untuk semua orang. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah pembuatan tato. Pembuatan tato ini sering terjadi di perkotaan. Kalau di kecamatan kita Bapak rasa nggak ada yang membuat tato yang seperti itu. Intinya itu juga jarum suntik. Itu jarum yang dibuat ke tubuh manusia sehingga di pembuatan tato ini mereka tidak membuang jarum tersebut. Sehingga jarum tersebutlah setiap orang yang datang cuma satu jarum untuk semua orang. Sehingga dari situlah mereka itu mendapatkan sebuah penyakit HIV atau tertular dengan penyakit tersebut. Nah, yang ketiga itu air susu ibu. Air susu ibu yang dimaksud di sini untuk penularannya itu bagi ibu-ibu yang sudah terjangkit HIV. Apabila dia menyusui anaknya, apabila sebelumnya dia itu sudah terinfeksi dengan HIV, maka itu besar kemungkinan 80% anaknya itu akan terinfeksi HIV juga atau AIDS. Itu dia. Nah, jadi ada beberapa yang tidak bisa ditularkan oleh HIV. Yang pertama ada mungkin kalau itu berdekatan kita itu tidak akan tertular. Keringat nggak tertular, ya. Itu mungkin kalian satu gelas kalau kalian minum itu juga tidak akan tertular. Kecuali melalui air liur, melakukan hubungan seksual, ya, atau gonta-ganti pasangan, itulah yang menjadikan sebuah penularan terhadap HIV tersebut. Nah, untuk pencegahan penularan HIV ini, kita akan bisa melakukan pencegahan tersebut, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Apalagi anak-anak sekarang kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Jadi banyak sekali ibaratnya rayuan-rayuan. Ya, kalau kita bahas itu Bapak nggak segan-segan menjelaskannya kepada Ananda, bahwasanya Ananda itu menyatakan bahwa sudah mulai dewasa. Dan hal yang ini wajar Bapak katakan kepada Ananda, biarlah itu vulgar di pikiran Ananda, tapi Bapak senang mengatakan ini agar Ananda tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti ini ke depannya. Ya. Jadi intinya kita tidak boleh melakukan hubungan-hubungan seksual di luar nikah.
apalagi kita melakukan gonta-ganti pasangan. Itulah yang menyebabkan seseorang itu tertular dengan hal tersebut. Nah, seterusnya setia pada pasangan. Bagi yang telah menikah hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Tidak boleh melakukan dengan siapapun. Apalagi kalau kita bawa ke ilmu agamanya, itu sangat bertolak belakang sekali, sangat melawan daripada peraturan-peraturan atau aturan yang ada pada aturan agama kita sendiri. Intinya, jangankan yang kita lakukan ini salah secara kesehatan, secara agama saja kita sudah di luar hukum. Di luar hukum agama. Dosanya berapa? Nah itu dia. Apalagi kita bahas lagi tentang kesehatan. Itu udah jelas berefek samping terhadap kita. Itu dia. Seterusnya, menggunakan, ini dilihat aja ya. Nah, dan di nomor 2 ini tidak menggunakan narkoba. Karena saat sakau tidak ada pengguna narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik. Apalagi ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik yang sama. Banyak contoh sabu atau alat hirup yang dilakukan secara bersama itu bagi orang-orang yang melakukan menghisap narkoba atau ganja, heroin semuanya. Yang intinya apabila kita melakukan hal-hal tersebut, itu saraf kita udah putus. Ya. Sudah putus saraf kita apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Apalagi kita minum. Minum itu udah di luar kesadaran kita. Kita melakukan apapun walaupun itu perasaannya normal, tapi itu sudah di luar aturan-aturan yang telah ada. Nah, pencegahan penularan dari ibu ke bayi, ini di bagian terakhir bagi Ananda. Intervensi berupa ARP mulai usia kehamilan 36 minggu. Persalinan secara bedah, kaisar, nah ini dia. Ini pencegahannya, persalinan secara bedah itu, kaisar itu kita nggak tahu. Banyak orang sekarang melakukan operasi, itu kaisar, ya. Kita nggak tahu apakah peralatannya itu steril atau bagaimana. Ya, sehingga bisa jadi dari yang seperti ini bisa menularkan sebuah penyakit menular. Walaupun itu bukan HIV atau AIDS. Seterusnya memberikan susu formula sebagai ganti ASI sebab mengandung HIV. Itu dia. Dan jadi dalam pembelajaran ini kita sudah mengetahui beberapa efek samping tentang yang sudah Bapak bahas tadi. Intinya bagi Ananda semuanya sudah beranjak dewasa, sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan Bapak yakin 100% bagi Ananda semuanya akan terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas. Intinya satu hal yang sangat Bapak pesankan kepada Ananda yang menjadi pengaruh terbesar atau pengaruh terhadap diri Ananda itu adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas inilah yang harus kita hindari dulu. Tidak ada orang yang tidak ada orang tertular dengan penyakit-penyakit seperti itu terkecuali Ananda masuk dalam pergaulan-pergaulan bebas. Kalau sudah masuk dalam pergaulan bebas, otomatis apapun dia itu, dia sudah mengikuti sikap-sikap yang tidak jelas. Sehingga dia terjerumus dalam kesengsaraan. Yakinlah Ananda semuanya bahwasanya apabila Ananda sudah mengikuti pergaulan-pergaulan tersebut, enggak ada yang becus, enggak ada yang aman, enggak ada yang cerah masa depannya. Semuanya terputus masa depannya, enggak jelas masa depannya. Maka mulai dari sekarang harapan Bapak kepada Ananda semuanya dengan materi penyakit HIV dan AIDS ini, Ananda sudah bisa mencari sebuah gambaran mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, dan mana yang tidak bisa dilakukan. Jadi, sampai di sini materi yang Bapak berikan kepada Ananda. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi ini, boleh Ananda bertanya tentang materi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Saya, Pak.
Ya, atas nama Meli. Ya, silakan. Dari penjelasan yang Bapak uraikan, saya cukup mengerti. Iya, Tapi Pak. di sini saya ingin bertanya, Ya. apakah pengidap HIV dapat dikenali secara kasat mata? Nah, terima kasih kepada Meli. Pengidap HIV ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, Nanda. Kenapa? Kalau dia itu pengidap, berarti intinya pengidap itu belum pas dia penyakit HIV. Kalau kita lihat dia itu seperti orang biasa aja, seolah-olah dia tidak mempunyai penyakit, ya. Kecuali sudah ada jelas kelihatan sama kita ada bukti dan bukti dan tesnya semuanya, baru kita mengetahui bahwasanya dia itu pengidap HIV. Atau kelihatan dari postur tubuhnya. Postur tubuhnya itu kelihatan kalau udah masuk dalam kategori HIV. Apabila itu pengidap, itu belum kita kenali juga secara kasat mata. Ya, hampir sama dengan corona. Corona juga seperti itu. Kalau kita lihat secara mata telanjang, kita tidak mengetahui apakah dia itu penyakit corona atau gimana. Tetapi kalau dia udah swab dan ada kejelasan bahwasanya dia itu sudah mempunyai penyakit corona, baru kita mengetahui. Hampir sama seperti itu. Tapi yang ini sangat mematikan. Ya, dia itu nggak kelihatan tetapi mematikan. Nah, jadi itu penjelasan Bapak, jawaban Bapak terhadap Meli. Ya, Terima kasih, Pak. ya, Meli. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, dipersilakan kepada Nurul Fajrina. Dari penjelasan Bapak, saya cukup mengerti. Insya Allah cukup mengerti. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, Ya. bagaimana caranya kami sebagai siswa agar terhindar dari pergaulan bebas? Nah, terima kasih kepada Nurul Fajrina yang telah bertanya tentang hal tersebut. Intinya bagaimana kita bisa terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Ya. Yang pertama, kita harus mengenali diri dulu. Ya. Intinya banyak-banyaklah kita itu sebagai siswa mengenali tentang agama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah mengenal tentang olahraga. Ya, yang ketiga, bagaimana Ananda itu tidak usah ingin mengenali. Ibaratnya ingin coba-coba. Ya, cukuplah hanya sekedar mendengar dan mengetahui tentang apa akibat penyakit tersebut. Sehingga Ananda kalau sudah mempelajari hal tersebut yang sudah Bapak jelaskan tadi, Bapak yakin Ananda itu sudah tidak mau lagi untuk mendekati yang namanya pergaulan-pergaulan bebas. Sehingga Anda tidak terjerumus kepada yang namanya pergaulan bebas dan masa depan Anda semakin cerah, ya, dan tidak suram seperti yang kita lihat kawan-kawan kita yang berada di luar sana. Ya, tidak jelas kehidupannya disebabkan oleh pergaulan-pergaulan bebas. Itu dia Pak Nurul. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Siapa dulu nih? Raisa dulu ya. Nanti Bapak berikan kesempatan lagi kepada yang lain. Ya, kepada Raisa dipersilakan Raisa. Apakah dengan jabat tangan HIV bisa tertular? Nah, baik Ananda. Tadi sudah Bapak jelaskan sebenarnya dengan jabat tangan itu kita tidak tertular dengan HIV tersebut. Kenapa? Di awal sudah Bapak katakan bahwasanya keringat saja itu tidak menularkan sebuah penyakit HIV. Intinya yang menularkan HIV itu melalui darah, air susu ibu, ya, atau hubungan seksual. Itu aja yang menjadi sebuah penularan bagi yang lain. Tapi kalau Ananda satu kamar mandi, sama-sama makan, sama-sama minum, itu Bapak rasa tidak ada rumusnya yang menjadi sebuah penularan HIV kepada orang-orang yang tidak tertular. Ya, itu aja. Siapa Raisa? Ya Pak, makasih Pak. Ya, Reza, sama-sama Nanda. Ya, lanjut. Saya mau nanya Pak. Siapa ini Nanda? Intan.
Apa faktor yang paling besar yang mempengaruhi manusia terjerumus dalam pergaulan bebas? Nah, baik Ananda, faktor yang paling besar kenapa seseorang itu terjerumus dalam pergaulan bebas itu adalah dirinya sendiri. Jelas bahwasanya kalau kita komitmen terhadap diri kita, kita tidak mau tentang hal-hal yang seperti itu. Bagaimanapun orangnya, pasti juga nggak bisa mempengaruhi kita. Pengaruh terbesar dalam diri kita, kalau kita bisa mengalahkan diri kita, pasti kita menang. Tapi kalau nafsu kita, pikiran kita tidak bisa kita kendalikan, maka kita akan dibawa oleh nafsu dan pikiran. Intinya, bagaimana Ananda itu komitmen terhadap kesimpulan Ananda ataupun ketegasan diri Anda terhadap diri Ananda, ya. Bagaimanapun orang lain mempengaruhi, merayu, atau dengan cara lain, tapi Ananda kalau udah komitmen dalam hati Anda, bagaimanapun caranya Bapak yakin Ananda tidak bakalan bisa. Pengaruh terbesar dalam kehidupan ini, itu adalah diri kita sendiri, apapun bentuknya. Kalau kita tidak mau, ya udah nggak mau. Itu udah komitmen, bagaimanapun caranya. Itu dia, siapa? Oh, siapa tadi namanya? Ya, lanjut lagi. Nggak ada lagi yang bertanya? Dah, baik Ananda semuanya, kalau memang nggak ada yang bertanya lagi, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini Ananda bisa memahaminya semuanya. Seterusnya penugasan nanti Bapak berikan kepada Ananda untuk penugasan, ya, itu mendiktekan tentang pembelajaran tersebut. Apa itu HIV, apa itu AIDS, ya, coba didiktekan secara lisan dan direkam videonya dan kirim sama Bapak melalui WhatsApp grup ataupun ada Google Classroom nanti yang Bapak berikan kepada Ananda semuanya. Itu dia untuk penugasan. Baik Ananda semuanya, dengan pembelajaran yang tadi yang sudah Bapak berikan, mudah-mudahan Ananda semuanya sehat walafiat, ya, dan Ananda bisa menjaga dirinya, pembelajarannya lancar-lancar saja. Yang intinya kepada Ananda semuanya, harapan Bapak tetap dalam kondisi sehat. Nah, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Masih ada? Nah, kalau memang tidak ada lagi, kepada Ketua Meli Lesmana, ditutup lagi Ananda pembelajarannya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan hamdalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita ini sudah selesai, yang pada inti